Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku semuanya? Sehat hari ini? Semua Ramadannya tetap produktif dan adik-adik terus melakukan challenge yang diberikan dalam program Petualangan Ramadan di Rumah Aja ini dengan semangat. Baik adik-adik, hari ini kita belajar satu materi yang setiap hari kita lakukan. Setiap hari kita punya kewajiban untuk menunaikannya. Dan ibadah ini adalah ibadah yang pertama nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya adalah sholat. Sebelum kita bahas tentang esensi dari sholat itu sendiri, adik-adik, kita kembali mengingat apa yang sudah kita lakukan dengan challenge yang diberikan hari ini. Adik-adik ditugaskan untuk menelpon seseorang, ya, entah kakek, nenek, atau saudara. Kemudian adik-adik diminta untuk memperagakan gerakan-gerakan tertentu, lalu meminta orang di seberang sana untuk menebak gerakan yang adik-adik lakukan. Tadi sudah berapa yang berhasil? Atau ada yang gagal? Nah, ketika kita gagal, adik-adik, boleh jadi bukan karena orang yang di seberang sana itu nggak pintar menjawabnya. Bukan orang yang di seberang sana itu nggak cerdas untuk menangkap pesan dari gerakan kita. Tapi boleh jadi karena gerakan kita yang sendiri yang nggak all out, yang nggak sesuai, yang nggak habis-habisan memperagakan supaya mereka berhasil menebak itu. Sehingga apa yang kita inginkan untuk mereka jawab ternyata tidak berhasil. Yuk kita relatekan dengan sholat. Sholat adikku semuanya punya gerakan-gerakannya, punya aturan-aturannya yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita melakukan sholat tapi gerakannya asal-asalan atau enggak sepenuh hati melakukan itu, moga jadi adikku semuanya, sholat kita jadi cacat, sholat kita jadi rompang tuh. Jadi ibarat baju ada bolongnya, gitu ya. Mungkin bacaan kita udah benar, gitu ya, niat kita sebagainya, rukunnya sudah sesuai, tapi karena gerakannya nggak sesuai, gerakannya asal-asalan, nggak serius ngelakuin itu, ibadah kita juga jadi nggak maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya sholat ini sehingga Rasulullah SAW menyampaikan dalam salah satu hadisnya. Ini kawan bacain hadisnya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari amal wajibnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, bayangkan adikku semuanya, ketika sholat kita benar, maka insya Allah amal yang lainnya akan benar. Tapi ketika sholat kita gagal, maka perlu hati-hati. Jangan-jangan ibadah kita yang lainnya juga rusak. Ibadah yang lainnya juga tidak cukup untuk menutupi kekurangan kita dalam sholat itu. Maka adikku semuanya, dalam sehari-hari kita, setiap waktu kita yang melaksanakan ibadah sholat wajib, kita berikan yang terbaik. Lakukan gerakan sesuai dengan aturan Rasulullah dengan sepenuh hati. Apalagi dengan bacaannya, niatnya, semua rukunnya harus terpenuhi. Oke? Dan adikku semuanya, dalam surah At-Tin Allah menyampaikan, sungguh merugi orang yang sholat. Bayangkan, orang yang sholat aja rugi adikku semuanya, apalagi yang gak sholat. Tapi ada catatannya. Untuk siapa yang rugi itu? Bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Maknanya lalai adikku, boleh jadi lalai dari segi waktunya, lalai dari segi bacaannya, lalai dari segi gerakannya. Maka kita menghindari dari itu semuanya dengan cara melakukan yang terbaik. Cara bacaannya, gerakannya, rukunnya, semua kita penuhi. Dan waktunya juga disegerakan tepat waktu, berjamaah bagi yang laki-laki, insya Allah. Baik adikku semuanya, demikian review pada sore hari ini. Terima kasih dan tetap semangat. Sampai ketemu di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.